Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Mira si kembang desa yang menikahi seekor ular dan membuat geger desanya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Mira? Tonton video ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan hijau dan sawah yang membentang luas, hiduplah seorang gadis bernama Mira. Ia adalah putri dari seorang petani sederhana, tetapi kecantikannya begitu luar biasa hingga ia dijuluki kembang desa. Mata Mira sebening embun pagi, rambutnya hitam panjang sehalus sutra, dan kulitnya secerah purnama. Banyak pemuda di desa jatuh hati padanya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil merebut hatinya. Mira bukanlah gadis yang mudah terpikat oleh pujian atau harta. Baginya, cinta adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata manis atau pemberian hadiah mewah. Ia menginginkan seseorang yang benar-benar memahami hatinya, seseorang yang dapat ia cintai dengan tulus. Itulah sebabnya, meskipun sudah banyak pemuda yang datang melamarnya, ia tetap menolak dengan lembut. "Maaf, aku belum siap untuk menikah," begitu jawaban yang selalu ia berikan. Namun, di balik keindahan dan kelembutan Mira, ada sesuatu yang membuat hidupnya berbeda dari gadis-gadis lain di desa. Ia memiliki kebiasaan berjalan sendirian ke hutan setiap sore, mencari ketenangan di bawah rindang pepohonan. Beberapa warga menganggap kebiasaan itu aneh dan berbahaya, tetapi Mira selalu merasa damai di sana. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di tepi sungai kecil yang membelah hutan, Mira menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seekor ular besar tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh luka dan napasnya tersengal-sengal. Sisik ular itu berkilauan keemasan di bawah sinar matahari yang menembus dedaunan. Mira mundur sejenak, merasa ragu. Ular itu begitu besar dan tampak berbahaya. Namun, ketika matanya bertemu dengan mata ular itu, ia tidak melihat ancaman. Ia justru melihat sesuatu yang lain, kesedihan, kelelahan, dan permohonan. Tanpa pikir panjang, Mira mengambil selendangnya dan dengan hati-hati membalut luka di tubuh ular itu. "Jangan takut," bisiknya lembut, "aku akan membantumu." Ular itu tidak melawan, seolah mengerti niat baik Mira. Ia hanya diam, membiarkan tangan lembut gadis itu merawatnya. Setelah luka-lukanya dibersihkan dan dibalut, Mira mengumpulkan beberapa daun obat yang ia kenal dari ibunya dan mengoleskannya ke luka ular itu. Hari mulai beranjak senja, dan Mira sadar ia harus pulang. Ia berdiri dan menatap ular itu dengan ragu. "Aku harus pergi, tapi besok aku akan kembali," katanya sebelum berbalik dan berjalan pulang. Keesokan harinya, Mira kembali ke tempat itu, dan ular besar itu masih ada di sana. Luka-lukanya mulai mengering, dan ia tampak lebih baik. Hari demi hari, Mira merawat ular itu dengan penuh kasih sayang, dan perlahan, ular itu mulai mengikuti Mira setiap kali ia datang. Saat ular itu mulai pulih sepenuhnya, ia tidak pergi meninggalkan Mira. Sebaliknya, ia justru terus mengikutinya, bahkan sampai ke tepi desa. Awalnya, Mira ragu untuk membiarkan ular itu mendekat ke rumahnya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Warga desa mulai memperhatikan keanehan ini. Mereka melihat bagaimana ular besar itu selalu berada di dekat Mira, seolah menjaganya. Desas-desus mulai menyebar. Mira memelihara seekor ular raksasa, bisik seorang perempuan tua di pasar. "Ini pertanda buruk. Bisa jadi ular itu jelmaan siluman," sahut yang lain. Namun, Mira tidak peduli. Ia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Ular itu tidak pernah menyakitinya atau siapapun di desa. Ia hanya diam di sisinya, seakan memahami setiap kata dan gerakannya. Beberapa pemuda yang pernah ditolak Mira merasa geram. Mereka menganggap ini sebagai penghinaan. Bagaimana mungkin seorang gadis cantik seperti Mira lebih memilih seekor ular daripada menerima cinta mereka? "Dia pasti terkena guna-guna," kata salah satu dari mereka. Meskipun banyak gosip beredar, Mira tetap menjalani harinya seperti biasa. Setiap sore, ia duduk di tepi sungai, berbicara pada ular itu seolah berbicara dengan sahabat. "Aku tidak tahu kenapa kau tetap di sini,
Tapi aku senang, kata Mira suatu hari. Aku merasa aku tidak sendirian. Ular itu menatapnya dengan mata yang seakan menyimpan rahasia besar. Malam itu, saat Mira pulang, ia mendengar orang tuanya berbisik-bisik di dapur. Kita harus melakukan sesuatu, kata ayahnya. Anak kita tidak bisa hidup dengan seekor ular. Ini tidak masuk akal. Tapi Mira sangat keras kepala. Ibunya menjawab dengan nada cemas. Bagaimana jika kita paksa dia? Dia pasti akan marah. Mira hanya berdiri diam di balik pintu, hatinya berdebar. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan. Dan keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Desas-desus tentang Mira dan ular besar yang selalu mengikutinya semakin menyebar ke seluruh desa. Warga mulai merasa resah dan khawatir. Mereka tidak mengerti mengapa seorang gadis cantik dan baik hati seperti Mira lebih memilih seekor ular daripada seorang suami manusia. Beberapa orang tua di desa mulai mendatangi rumah orang tua Mira untuk membujuk mereka agar meyakinkan putrinya menjauh dari ular itu. Kita tidak tahu dari mana asal makhluk itu. Bagaimana jika dia membawa kutukan? Ujar salah seorang tetua desa dengan nada cemas. Kami sudah mencoba membujuk Mira, jawab ayahnya dengan wajah muram. Tapi dia tidak mau mendengar. Ibunya hanya menunduk, wajahnya dipenuhi kecemasan. Di sisi lain, para pemuda yang pernah ditolak Mira semakin tidak terima. Mereka merasa Mira menghina mereka dengan lebih memilih hidup bersama seekor ular. Kita harus mengusir ular itu dari desa, kata salah seorang pemuda dengan marah. Atau membunuhnya sekalian, sahut yang lain. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Mira. Ia merasa ketakutan dan cemas. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada ular yang telah menemaninya selama ini. Entah bagaimana, Mira merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka, sesuatu yang sulit ia jelaskan. Malam itu, Mira duduk di tepi sungai bersama ular itu. Hatinya gundah. Mereka ingin mengusirmu, katanya lirih, menatap mata tajam ular itu. Atau lebih buruk lagi, mereka mungkin akan membunuhmu. Ular itu tetap diam, tapi tatapan matanya tampak penuh arti, seolah memahami kecemasan Mira. Aku tidak ingin kehilanganmu, lanjut Mira. Mereka tidak akan berani menyentuhmu jika kau menjadi bagian dari keluargaku. Mendadak, sebuah ide muncul di kepala Mira, ide yang sangat gila, tetapi baginya, itulah satu-satunya cara agar ia bisa melindungi ular itu. Ia akan menikahi ular itu. Mira tahu bahwa keputusan ini akan membuat seluruh desa menganggapnya gila. Tapi, bagi Mira, lebih baik ia dianggap gila daripada kehilangan sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Keesokan harinya, Mira menghadap orang tuanya dan mengutarakan niatnya. Aku ingin menikah dengan ular itu, katanya tegas. Ayah dan ibunya terperanjat. Apa yang kau katakan, Mira? Itu tidak masuk akal, seru ayahnya dengan marah. Ini sudah keputusanku, ayah, ibu, jawab Mira dengan tenang. Aku tahu ini sulit diterima, tapi aku tidak bisa membiarkan siapapun menyakitinya. Ibunya menangis, sementara ayahnya hanya bisa menghela napas panjang. Mereka tahu betapa keras kepala putri mereka, dan jika ia sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kabar pernikahan Mira dengan ular segera tersebar di seluruh desa. Orang-orang terkejut, marah, dan bingung. Ini gila, seru seorang perempuan tua. Apa dia terkena ilmu hitam? Tanya yang lain. Namun, Mira tidak peduli. Dengan bantuan seorang dukun tua yang masih percaya pada keajaiban alam, upacara pernikahan pun dilaksanakan secara sederhana di tepi sungai. Mira mengenakan kebaya putih sederhana, sementara ular besar itu melingkar di sampingnya, diam tanpa bergerak. Warga desa berkumpul di sekitar, menonton dengan ekspresi tercengang dan ngeri. Dukun tua itu membacakan doa, lalu meminta Mira untuk mengucapkan sumpahnya. Aku menerima engkau sebagai pendamping hidupku, kata Mira dengan suara lantang. Aku tidak peduli kau dalam wujud apa, aku akan tetap setia padamu. Seolah memahami makna sumpah itu, ular tersebut mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Mira dalam-dalam. Setelah upacara selesai, sebagian besar warga desa pergi dengan perasaan tidak percaya. Beberapa dari mereka bahkan mulai menjauhi Mira, menganggapnya sebagai perempuan aneh yang telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat.
Mira sendiri tidak peduli dengan omongan orang-orang. Baginya, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia membawa ular itu ke rumahnya dan membiarkannya tinggal bersamanya. Malam pertama sebagai suami istri, Mira duduk di dalam kamarnya dengan ular itu di dekatnya. "Aku tidak tahu apakah aku sudah melakukan hal yang benar," katanya sambil tersenyum kecil. "Tapi aku tidak menyesal." Ular itu hanya menatapnya. Tapi di matanya, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat hati Mira berdebar aneh. Malam itu, ia tidur dengan perasaan lega. Ia tidak tahu bahwa pernikahan ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membuka pintu menuju rahasia yang luar biasa. Malam itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Angin berhembus lembut, menyapu lembah dan ladang desa dengan bisikan yang hampir menyerupai lagu. Langit begitu jernih, menampakkan bulan purnama yang menggantung sempurna di langit. Sinar keemasan bulan menembus jendela kamar Mira, menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Mira terbangun tiba-tiba. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Tubuhnya terasa hangat, seolah-olah ada energi aneh yang mengalir di sekitarnya. Ia menoleh ke arah ular besar yang selama ini telah menjadi suaminya. Biasanya, ular itu akan tidur dengan tubuh melingkar di sudut kamar. Namun, kali ini sesuatu yang luar biasa terjadi. Ular itu tidak ada di sana. Sebaliknya, di tengah ruangan berdiri seorang pria muda dengan tubuh tinggi, tegap, dan tampan. Rambutnya hitam pekat, matanya tajam dan bersinar seperti bintang di langit malam. Kulitnya sehalus porselen, dengan tatapan lembut namun penuh rahasia. Mira membelalakan mata, napasnya tercekat. "Siapa kau?" Suaranya bergetar, campuran antara kaget dan takut. Pria itu tersenyum tipis, lalu berlutut di hadapan Mira. "Aku adalah Raka," katanya, suaranya dalam dan menenangkan. "Aku adalah ular yang selama ini kau rawat dan kau nikahi." Jantung Mira berdetak kencang. Ia menggeleng pelan, sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Mustahil," bisiknya. "Aku tahu ini sulit dipercaya," lanjut Raka. "Tapi ini adalah rahasia yang telah kusimpan selama bertahun-tahun." Mira masih terdiam, berusaha memahami semua yang terjadi. "Aku adalah seorang pangeran," lanjut Raka. "Dulu, aku adalah manusia seperti dirimu. Namun, seorang penyihir jahat mengutukku menjadi seekor ular. Kutukan ini hanya bisa dipatahkan jika ada seseorang yang menerimaku sebagai suaminya, tanpa mengetahui rahasia ini sebelumnya. Dan kau, Mira, kaulah orang itu." Mira merasa kepalanya berputar. Ia ingin percaya, tapi semuanya terasa seperti dongeng yang mustahil. "Aku tidak mengerti," katanya lemah. Raka tersenyum lembut. "Setiap bulan purnama, aku kembali ke wujud asliku hanya untuk satu malam. Saat matahari terbit, aku akan kembali menjadi ular. Itulah takdirku hingga kutukan ini benar-benar terlepas." Mira menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. "Dan bagaimana cara melepaskan kutukan itu sepenuhnya?" Raka terdiam sejenak. "Aku tidak tahu pasti. Kutukan ini begitu kuat. Satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang menerimaku dengan tulus seperti yang kau lakukan." Mira terdiam, perasaannya campur aduk. Ia telah menikahi seekor ular, tetapi ternyata ular itu bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah seorang pangeran yang terkutuk. Malam itu, mereka berbincang lama. Raka menceritakan kehidupannya sebelum dikutuk, tentang istana tempat ia berasal, tentang penyihir yang mengubah hidupnya. Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya mulai dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Sebelum fajar menyingsing, Raka berdiri di depan jendela dan menatap matahari yang mulai muncul di ufuk timur. "Aku harus kembali," katanya pelan. Mira melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh Raka perlahan berubah kembali menjadi ular. Dalam hitungan detik, pria tampan itu telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah ular besar yang selama ini ia kenal. Mira menatap ular itu dengan perasaan yang berbeda. Kini, ia tahu kebenarannya. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Jika warga desa tahu bahwa ular itu sebenarnya adalah seorang pria, mereka pasti akan panik, takut, atau bahkan berusaha membunuhnya. Mulai hari itu,
Mira menyimpan rahasia besar di dalam hatinya. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, berpura-pura tidak terjadi apa-apa di depan warga desa. Namun, setiap malam bulan purnama, ia menantikan saat di mana suaminya akan kembali ke wujud aslinya, meskipun hanya untuk 1 malam. Hari demi hari berlalu, dan Mira semakin terbiasa dengan rahasia ini. Ia mulai jatuh cinta bukan hanya kepada ular yang selalu menemaninya, tetapi juga kepada sosok pria yang muncul di malam purnama. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Mira tidak menyadari bahwa ada mata-mata yang mulai memperhatikannya. Beberapa pemuda yang iri padanya mulai curiga. Mengapa Mira masih tampak begitu bahagia meskipun ia menikah dengan seekor ular? Salah seorang dari mereka berbisik. Aku yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan, jawab yang lain. Dan dengan kecurigaan itu, mereka mulai mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Mira tidak tahu bahwa rahasianya terancam terungkap. Dan ia tidak tahu bahwa takdir masih menyimpan kejutan yang lebih besar untuknya. Hari-hari berlalu, dan Mira semakin terbiasa dengan kehidupannya yang penuh rahasia. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, membantu orang tuanya di sawah, menenun kain, dan berinteraksi dengan warga desa. Namun, di balik senyumnya yang lembut, ada sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Suaminya bukanlah seekor ular biasa, melainkan seorang pria tampan yang terkutuk, yang hanya bisa kembali ke wujud aslinya saat bulan purnama. Setiap malam purnama, Mira merasa hidupnya menjadi lebih lengkap. Saat malam tiba dan sinar bulan memenuhi kamar mereka, Raka akan muncul dalam wujud manusianya. Mereka akan duduk berdua, berbincang tentang banyak hal, tentang masa lalu Raka, tentang harapan mereka, dan tentang kemungkinan menemukan cara untuk menghilangkan kutukan itu selamanya. Aku ingin tetap seperti ini bersamamu, Mira, kata Raka suatu malam, jemarinya menggenggam tangan Mira dengan lembut. Mira tersenyum, meski ada kekhawatiran di hatinya. Aku juga ingin begitu, tapi aku takut. Jika warga desa tahu kebenaran ini, mereka tidak akan menerima kita. Raka mengangguk pelan. Aku tahu. Karena itu, kita harus tetap merahasiakannya. Setidaknya, sampai kita menemukan cara untuk menghancurkan kutukan ini. Namun, rahasia sebesar itu tidak mungkin selamanya tersembunyi. Di luar sana, warga desa mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Mereka heran mengapa Mira yang menikah dengan seekor ular tetap tampak begitu bahagia. Tidak ada rasa takut di wajahnya, tidak ada kesedihan atau penyesalan. Mengapa dia tetap tersenyum seolah-olah menikahi manusia biasa? Tanya seorang wanita tua di pasar. Ada sesuatu yang disembunyikannya, sahut seorang pemuda yang dulu pernah ditolak oleh Mira. Ia masih menyimpan rasa dendam dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa gadis yang ia idamkan lebih memilih seekor ular daripada dirinya. Pemuda itu bernama Wira, seorang pria yang dikenal ambisius dan penuh rasa iri. Ia mulai diam-diam mengamati rumah Mira. Beberapa kali, ia melihat cahaya dari jendela kamar Mira saat malam purnama, seolah ada seseorang yang terjaga di dalamnya. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Wira kepada beberapa temannya. Aku yakin ada sesuatu yang aneh di sana. Maka, pada malam purnama berikutnya, Wira dan beberapa pemuda desa bersembunyi di dekat rumah Mira. Mereka menunggu dengan sabar, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membongkar rahasia Mira. Di dalam rumah, Mira tidak menyadari bahwa ada yang mengintainya. Malam itu, seperti biasa, Raka kembali ke wujud manusianya. Ia dan Mira duduk di dekat jendela, berbincang dalam cahaya rembulan. Aku berharap bisa tetap dalam wujud ini selamanya, kata Raka, menatap Mira dengan penuh kasih. Aku juga, bisik Mira, tapi aku takut seseorang akan mengetahui tentang kita. Sayangnya, ketakutan Mira bukan tanpa alasan. Dari luar rumah, Wira dan teman-temannya terkejut melihat sosok pria tampan di dalam kamar Mira. Mereka saling berpandangan dengan ekspresi bingung dan marah. Kau lihat itu? Bisik salah satu pemuda. Mira bukan hidup dengan seekor ular, dia hidup dengan seorang pria. Kita harus memberitahu warga desa, kata Wira dengan penuh semangat. Mereka harus tahu kebenarannya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, tiba-tiba salah satu pemuda menginjak ranting kering, menciptakan suara yang cukup keras. Mira dan Raka segera tersentak. Ada seseorang di luar, bisik Mira dengan panik.
Raka segera berdiri dan menatap ke arah jendela dengan waspada. Ia tahu bahwa jika seseorang melihatnya dalam wujud manusia, maka rahasia mereka bisa terbongkar. Tanpa berpikir panjang, Mira memadamkan lampu di kamar mereka, berharap bisa menyembunyikan keberadaan Raka. Tapi ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Jika Wira benar-benar melihat sesuatu, maka cepat atau lambat, warga desa akan datang untuk mencari tahu kebenarannya. Dari luar, Wira menggertakkan giginya. "Kita akan kembali besok," katanya dengan suara penuh tekad. "Dan kita akan memastikan bahwa rahasia Mira terbongkar." Malam itu, Mira tidak bisa tidur. Ia tahu bahwa waktunya bersama Raka semakin sedikit. Jika mereka tidak menemukan cara untuk mengatasi kutukan ini, maka bukan hanya Raka yang dalam bahaya, tetapi juga dirinya. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Mira dengan suara gemetar. Raka menggenggam tangannya erat. "Jika mereka mengetahui yang sebenarnya, mereka mungkin tidak akan membiarkan aku hidup. Aku harus pergi dari sini sebelum semuanya terlambat." Mata Mira mulai berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Raka." Raka mengusap pipinya dengan lembut. "Aku juga tidak ingin meninggalkanmu, Mira. Tapi jika itu satu-satunya cara untuk melindungimu, aku akan melakukannya." Mira tidak bisa berkata-kata. Ia tahu bahwa perpisahan mungkin akan segera tiba. Dan ia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegahnya. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa ketika suara langkah-langkah berat mendekati rumah Mira. Sekelompok pemuda, dipimpin oleh Wira, berjalan dengan wajah penuh amarah dan rasa ingin tahu. Mereka telah menyusun rencana sepanjang malam untuk membongkar rahasia Mira. "Kita harus mencari tahu siapa pria itu," ujar Wira dengan penuh keyakinan. "Jika dia bukan manusia biasa, maka dia adalah ancaman bagi desa ini." Mira, yang sudah merasa gelisah sejak malam sebelumnya, terbangun lebih awal. Ia bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia segera berlari ke kamar tempat Raka bersembunyi, menemukan suaminya yang telah kembali ke wujud ular. "Mereka datang, Raka," bisik Mira dengan panik. "Mereka ingin mencari tahu tentangmu." Mata ular itu menatapnya dengan dalam, seolah memahami situasinya. "Kau harus tetap tenang, Mira," suara Raka terdengar di dalam kepalanya. Meski dalam wujud ular, kekuatannya masih bisa membuatnya berbicara melalui batin dengan Mira. "Jangan biarkan mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan." Namun, sebelum Mira bisa merespons, terdengar ketukan keras di pintu rumahnya. "Mira, buka pintunya," teriak Wira dari luar. Orang tua Mira tampak kebingungan. "Apa yang terjadi?" tanya ibunya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Mira menarik napas dalam-dalam. Ia harus tetap tenang. Dengan langkah tegap, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Di hadapannya, berdiri Wira dan beberapa pemuda desa dengan ekspresi curiga. "Ada apa ini, Wira?" tanya Mira, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Kami ingin masuk," kata Wira tajam. "Kami tahu kau menyembunyikan sesuatu. Kami melihat seorang pria di kamarmu tadi malam." Mira menelan ludah. "Itu tidak benar," katanya. "Aku hanya tinggal dengan suamiku." "Jangan bohong," bentak salah seorang pemuda. "Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri." Orang tua Mira saling berpandangan dengan bingung. Ayahnya melangkah maju. "Anakku tidak berbohong. Dia menikah dengan ular itu, dan itu sudah keputusannya. Kami ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri," desak Wira. "Jika kau memang hanya tinggal dengan seekor ular, maka buktikan." Mira tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Jika ia menolak, mereka akan semakin curiga. "Dengan satu syarat," katanya. "Kalian tidak boleh menyakitinya." Wira tertawa sinis. "Kami hanya ingin memastikan bahwa kau tidak berbohong." Dengan hati berdebar, Mira melangkah masuk dan membawa mereka ke kamarnya. Di sudut kamar, Raka dalam wujud ularnya melingkar diam, matanya menatap tajam ke arah para pemuda yang masuk. Beberapa dari mereka bergidik melihat ular sebesar itu. "Hanya seekor ular," gumam salah seorang pemuda. "Tapi tadi malam, aku yakin melihat seorang pria," kata Wira dengan frustasi. "Sungguh keterlaluan," ujar Mira,
suaranya dibuat setenang mungkin. Kalian menuduhku sembarangan, mengganggu keluargaku, dan sekarang setelah kalian melihat sendiri, masih juga tidak percaya. Beberapa pemuda mulai merasa ragu. Mereka saling pandang, mulai berpikir bahwa mungkin mereka hanya berhalusinasi atau salah lihat. Namun, Wira tidak menyerah begitu saja. Aku tahu ada yang aneh di sini, katanya, matanya menyipit. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Jika kau memang menyembunyikan sesuatu, Mira, kau tidak akan bisa menyimpannya selamanya. Setelah beberapa saat tegang, akhirnya para pemuda itu meninggalkan rumah Mira. Namun, Mira tahu bahwa ancaman belum berakhir. Saat malam tiba, Mira kembali ke kamar dan mendapati Raka kembali dalam wujud manusianya. Kau hampir ketahuan tadi, kata Raka dengan suara pelan. Mira menunduk, menahan air matanya. Aku takut, Raka. Aku takut mereka akan mengetahui kebenarannya dan menyakitimu. Raka menghela napas. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, Mira. Warga desa akan terus mencurigaiku. Jika mereka tahu yang sebenarnya, mereka tidak akan menerima aku. Air mata Mira akhirnya jatuh. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Raka menggenggam tangannya erat. Aku harus pergi, Mira. Aku harus mencari cara untuk mematahkan kutukan ini. Aku tidak ingin kau terus hidup dalam ketakutan. Mira menggigit bibirnya, hatinya terasa hancur. Lalu bagaimana denganku? Raka menatapnya penuh kasih. Aku akan kembali. Aku bersumpah. Aku akan menemukan cara untuk menghilangkan kutukan ini dan kembali kepadamu sebagai manusia selamanya. Mira ingin menahannya, ingin meminta agar Raka tetap tinggal, tetapi ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Jika Raka tetap di desa, cepat atau lambat warga akan mengetahui kebenarannya dan itu bisa berakhir dengan bencana. Dengan berat hati, Mira mengantar Raka ke tepi hutan. Aku mencintaimu, Mira, kata Raka sebelum melangkah pergi. Aku juga mencintaimu, balas Mira dengan suara bergetar. Dan dengan satu tatapan terakhir, Raka menghilang ke dalam kegelapan. Mira berdiri diam, menatap ke arah tempat suaminya menghilang. Ia tahu bahwa malam-malam berikutnya akan terasa sepi tanpa kehadiran Raka di sisinya. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari kisah mereka. Ia percaya bahwa suatu hari, Raka akan kembali. Dan saat itu tiba, mereka akan bersama lagi, tanpa rahasia, tanpa ketakutan. Hanya mereka berdua, dalam wujud yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.